hidup itu seru. Ya emang sih hidup tuh gak gampang. Semua orang pasti pernah jatuh gak sih? Tapi abis itu kita bangun. Justru pas lagi kayak gitu gak sih teman kita hadir? Bikin kita ngerasa kayak, wah masalah gue kelar nih ada mereka. Ternyata gak juga. Ya jatuh sih jatuh. Tapi kali ini kok jadi lucu ya? Ini cerita tentang Box, Bjorn, dan Pink. 3 teman yang tinggal bersama selama 3 tahun. Mereka bakal sadar pentingnya kehadiran mereka masing-masing. Kamu ada gak sih tempat yang buat orang lain tuh biasa aja, tapi buat kamu itu spesial banget? Rasanya tuh nyaman, seru, kenal sama semua orang. Sampai cahaya aja tuh seolah-olah kayak selalu pas gitu. Kok bisa ya? Ya emang sih tempat itu gak selalu ngasih pengalaman nyenengin, tapi pasti ngasih rasa kebersamaan. Buat Box, Bjorn, dan Pink yang tinggal di kamar 1125, itulah yang mereka rasakan di apartemen Maple Haven. Gue suka dibilang peduli sesama, semangat. Mudah-mudahan bener sih. Cuman gue juga suka dibilang terlalu banyak mikir. Oh iya, kenalin. Nama gue Box Berry Junior. Gue tuh percaya kalau hidup itu harus bener. Cuman yang bener itu gimana ya? Gue juga masih bingung sih. Jadi kadang gue harus nanya orang lain lagi deh. Gue itu berusaha selalu bantu orang sekitar gue. Cuman ya balik lagi gue suka kebanyakan mikir aja sih. Pernah gue mau bantu kayak kakek nyebrang jalan aja, gue pakai mikir lagi. Apakah gue meremehkan kakek itu? Apakah kakek itu sebenarnya tipuan modus baru? Atau bahkan gue bisa gak sih bantu kakek itu nyebrang? Ya hal-hal gak penting kayak gitu sih yang suka gue kebanyakan mikir. Tapi kebanyakan mikirnya gue kadang justru bikin gue paling handal di kamar. Soalnya gue punya rencana untuk macam-macam skenario gitu loh. Kayak ada kecoa, gue siap banget untuk ngejar ya. Kok kayak ada roti habis gitu, gue punya nomor WA tukang lari roti keliling gitu. Tapi kalau ada telepon tukang tipu, jangan gue yang ngangkat sih. Gue pernah ketipu 2 kali. Nah, gue itu kerja di PT Apajada Jaya Abadi. Untuk anak rantau kayak gue tuh ini suasana baru yang akhirnya gue harus beradaptasi sih. Untungnya gue punya kolega-kolega yang suportif dan baik banget semuanya. Ya walaupun gue masih takut sih sama bos-bos di atas sih. Nggak di kantor, nggak di apartemen, rame terus. Tapi mungkin justru untuk gue yang tenang dan diem gitu, mungkin justru ini yang gue butuhkan sih. Dan kalau gue pikir-pikir lagi, nah itu kan untuk gue yang kebanyakan mikir, gue sebenarnya lebih nyaman dengan keramaian kayak gini sih. Karena walaupun gak mudah, tapi selalu seru. Gue gak pernah sendiri. Banyak yang bilang kalau gue itu orangnya santai, ramah, sama iseng. Gue juga dibilang pemalas sih, tapi gue cerdik. Oh iya, nama gue Pinggori. Nah, di antara kita bertiga, gue tuh yang paling sering habisin waktu di apartemen. Kerjaan gue ya santai di lobi, santai di balkon, santai di taman, santai di kamar tetangga, atau enggak di kamar gue sendiri. Sibuk juga gue. Bisa dibilang gue tuh peramai di apartemen ini. Pokoknya, mau gak mau, gue tuh harus bikin suasana apapun jadi seru. Cuman kalau keseruan, bisa sampai lupa waktu sih. Kalau buka kulkas terus isinya kosong, ya itu pasti ulah gue sih. Sorry ya. Tapi lagian si Bjorn belanja cuma buat 3 orang. Harusnya buat 4 orang. Gue kan hitungannya kayak porsi 2 orang ya. Aduh, Bjorn. Gue tuh bangga banget sama apartemen gue. Soalnya gue tuh orang pertama yang tinggal di sini. Tapi pas udah sehari tinggal sendiri, kok gue ngerasa kesepian ya. Terus ya udah deh, gue sebar aja flyer. Kebetulan gue tuh yang paling tua di kamar ini. Gue selalu berusaha buat nenangin mereka kalau lagi ada masalah. Dan itu sebuah kewajiban bagi gue. Karena gue paling gak bisa kalau ngeliat temen gue
lagi sedih. Kata orang, saya itu tegas, konservatif, dan bertanggung jawab. Menurut saya, gak ada tuh namanya kata mungkin. Pokoknya iya dan enggak. Halo, saya Björn Tresno Smellengut. Saya berasal dari keluarga Smellengut, keluarga ningrat di daerah Javastras. Saya merupakan utusan keluarga yang dikirim ke Jakarta dengan misi rahasia. Misi apakah itu? Ya rahasia. Impresi pertama ketika orang-orang itu ketemu saya, katanya sih saya itu sopan banget. Ya memang, karena itu adalah salah satu ajaran adat Javastras. Sopan santun ke semua orang, terutama orang yang lebih tua. Saya sering banget masak di apartemen. Ternyata, masak itu menjadi kekuatan saya untuk menaklukkan hati orang-orang. Terutama Pink. Orang-orang menganggap saya orang yang misterius. Padahal ya, saya memang gak suka mengumbar ke orang lain juga sih. Saya itu suka banget kebersihan, kerapihan. Box tuh masih bisa lah diajak bersih-bersih bareng. Nah, Pink tuh, repotnya minta ampun. Tapi, walaupun saya sering berantem sama Pink, sebenarnya yang saya inginkan adalah yang terbaik buat teman-teman saya. Karena ajaran tradisi Javastras yang paling penting itu adalah saling menyayangi. Nah, itulah Maple Haven, dunia yang kita ciptain khusus buat kamu. Cerita sehari-hari tentang rasa empati, persahabatan, bahkan sampai keberagaman. Dan pastinya akan ngajarin kita betapa pentingnya kehadiran seseorang. Sebenarnya impian kita tuh luas banget. Dari pengen bikin episode yang panjang sampai bisa keluar di bioskop. Tapi untuk sekarang, kita mau berterima kasih ke kamu semua yang udah ngikutin dan subscribe kita dari awal hingga sekarang. Terima kasih udah setia untuk nonton konten kita yang masih jauh dari kata sempurna. Buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Ada banyak konten yang bisa kamu nikmatin di channel ini. So, sampai jumpa lagi. Warga Maple, kalau boleh nih, kalau nggak repotin kalau mau aja ya, bisa pencet sini buat subscribe. Terus kalau mau nonton video yang lain, bisa pencet yang ini. Dan kalau mau lihat keseruan kita sehari-hari, kita ada di sosial media ini loh. Listrik mati lagi. Dan cek Tokped kita ya buat merch keren-keren kayak mainan, kaos, dan lain-lain. Supaya kita bisa bayar listrik.